Hari ini kita akan ngobrol bareng sahabat saya, Mas Fauzan Faisal. Beliau adalah Senior Manager di Partnership Lead di Corporate University yang sekarang mengemban tugas dari Kementerian BUMN ya, ITDRI. Dan kita akan ngomongin tentang corporate startup. Gimana caranya perusahaan-perusahaan besar khususnya membangun startup secara internal di dalam organisasinya sendiri. Kita mulai kenalan dulu deh ya. Mas Fauzan boleh ceritain nih, Mas Fauzan apa yang dilakukan, aktivitas sehari-hari seperti apa, dan kalau ngomongin corporate startup tuh biasanya peran yang Mas ambil tuh apa? Oke, Mas Indrawan, saya dari Fauzan Faisal dan sekarang aktif 100% di PT Telkom. PT Telkom dan di bagian Telkom Corporate University. Itu divisi yang memprogram, mentraining, mengoperasikan training untuk seluruh karyawan Telkom Group, basically. Cuma secara spesifik, sekarang itu lagi ada penugasan khusus dari kementerian untuk Telkom membantu transformasi digital seluruh BUMN. Nah, akhirnya dibuatlah task force yang dioperasikan Corporate University, itu namanya ITDRI, Indonesia Telecom and Digital Research Institute. Kegiatannya learning, riset, inovasi. Cuma bahasanya mungkin itu gini, mencetak digital talent. Nah, kan untuk semua talenta BUMN. Walaupun menurut kami di ITDRI, di Corpus sebagai operatornya, itu apa yang kita desain untuk karyawan BUMN harusnya bisa juga dipakai PNS dan bisa juga dipakai ke publik someday. Jadi apa yang kami desain untuk transformasi digital BUMN juga akan disebarin sampai ke semuanya gitu. Dan itu ceritanya. Mas Fauzan tuh yang saya kenal beliau pertama kali itu di Amuba waktu itu ya. Jadi karena itu revolusioner banget tuh waktu itu. Everybody kayak kalau lo mau belajar gimana ngebangun startup tuh ke Amuba gitu ya. Makanya kita berapa kali diskusi tentang hal itu. Saya pernah undang Mas Fauzan juga untuk sharing di conference yang kita buat gitu. Boleh cerita dikit tentang itu tuh Mas. Jadi Amuba itu apa? Sekarang akhirnya bertransformasi jadi apa? Karena perannya Corpu kan udah berubah sekarang ya gitu. Betul. Ya tuh. Dan peran Mas di Amuba itu atau transformasinya sekarang tuh apa, Mas? Oke. Jadi Amuba dibuat karena kami kok susah sekali mengejar kan harapan masyarakat, pemegang saham, kementerian, Telkom yang duluan go digital. Startup lagi naik banget, Telkom bikin banyak produk, itu sulit sekali mengejar performanya dengan startup. Lebih ke performa ini ya, dicintai oleh user, itu yang paling berat. Kalau cuma adopsi teknologi, bikin produk, itu tipikal dari lahir DNA-nya Telkom seperti itu. Nah, di tengah kesulitan itu kami cek masalahnya di mana. Nah, kebanyakan masalah adalah karyawan itu kurang mencintai produk karena dia ditugaskan. Nah, akhirnya waktu itu kita harus bikin suatu corporate startup di mana karyawan itu bisa memberikan lebih hatinya kepada apa yang dia bangun gitu. Sekaligus mengubah budaya kerja sambil bikin produk. Dan banyak hal nanti bisa aku cerita. Nah, dengan itu peranku apa? Waktu itu misi ini aku harus jelaskan karena inilah yang akarnya nama Amuba. Jadi waktu itu si kepala divisi digital bilang pada saat Telkom sudah full digital, ini belum pandemi ya, maka seorang karyawan Telkom di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi bisa berkumpul menjadi satu tim kecil, bikin project, habis itu bubar masing-masing bikin tim baru. Wow, membelah diri Pak ya. Saya sebut gimana kalau kita kasih nama digital Amuba supaya kecil-kecil membelah diri cepat gitu kan. Awalnya kurang di-approve jalan, tapi akhirnya aku yang di-assign untuk menjalankan. Jadi peranku apa? Aku bukan ideatornya, tapi aku yang mendesain dari scratch, dari kertas putih kosong, belajar semua jurnal yang dikasih beliau, referensi dan sebagainya, kumpulin, kemudian harus digabungin dengan kondisi Telkom, terus aku bikinlah dari zero. Dan dikasih 4 orang itu juga baru masuk Telkom saat itu. Tapi bagus dong, karena kan masih fresh berarti kan ya? Fresh, cuma few months aku ngajarin Telkom itu seperti apa, strukturnya seperti apa, baca peraturan perusahaan itu. Tapi itu lebih mudah dibandingkan harus meng-unfreeze apa yang udah kadung, ya nggak?
Yes. Kita selalu lihat sisi positifnya lah ya. Aku sangat bersyukur basically sangat bersyukur. So it was perfect lah ibaratnya. Dan itu kesempatan luar biasa. Akhirnya beroperasi selama 4 tahun. Nah, jadi peranku sebagai waktu itu CEO. Ya CEO-an. Karena waktu itu bilang ke direktur HR, Pak, kalau mau ini jalan dan merubah semua orang, satu yang aku minta adalah bebaskan bikin jabatan dan kartu nama. Itu Pak Direktur bingung, apa yang diminta sama Amuba ini? Yalah, saya tanda tangan gitu. 2 tahun kemudian baru beliau, itu ya maksudnya ya. Okay. Iya, karena begitu punya kartu nama yang bukan Telkom, dan saya sebagai CEO, itu merubah ownership orang. Nah, itu yang pertama aku minta. Gitu. Nah, akhirnya jalan, sekarang sudah 4 tahun. Udah tahun kelima, berarti 2017. Dan selama 4 tahun aku yang lead itu, kita udah menggerakin 16 batch. Total 7.000-an karyawan terlibat. Dan 2.700 ide yang diinkubasi 226 yang jadi produk Telkom sekarang ada 13 survive gitu kan dengan tapi kan dinamika jalan terus. Nah tahun 2020 kita mau streamline produk-produk itu harus fokus dan jadi besar dan semua yang terkait masih belum jelas kayak inovasi yang masih belum clear itu dipindahkan ke corporate university. Nah, itu aku ikut. Dan corporate university juga lagi ditugaskan tadi Menteri suruh BUMN, termasuk tadi learning research innovation. Jadi termasuk Amuba mau di lift untuk bisa dipakai semua BUMN. Nah akhirnya tugas besar itu diminta challenge yang lebih besar, aku pegang partnership untuk menjaring semuanya, menjaring klien, menjaring BUMN, menjaring mitra di belakang untuk mewujudkan tadi learning research innovation, membantu transformasi digital BUMN. Wow, ini teman-teman semuanya banyak yang akan kita bisa pelajari nih, saya percaya nih. Dan pertanyaan terbesar kita kan gimana cara perusahaan-perusahaan yang udah ada, udah mature khususnya, udah besar itu bisa punya startupnya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Amuba, gitu kan? Kan dari 2.700 tadi ya, ide sampai jadi cuman berapa produk? 13 produk. Itu kan pasti kan bukan hanya produknya aja kan, tapi juga ada startupnya kan yang melahirkan produk-produk itu kan. Dan itu tuh teman-teman tuh nggak mudah. Karena saya bisa bilang kenapa nggak mudah, karena memang dari 5 tahun yang lalu saya juga banyak terlibat di proyek-proyek korporasi besar yang mana saya diminta bantuannya untuk ngebangun startup itu gitu. Dan kita akan kupas habis di situ. Tapi sebelum sampai ke sana nih Mas, kan berarti Amuba itu kan kayak inkubator dong. Ya. Nah sementara kan inkubator di Indonesia kan bukan cuma Amuba. Ya. Nah, kita bisa sebut lah, tapi supaya enak nggak kita sebut brandnya. Adalah di sana, di sini, di kota ini di Indonesia. Baik yang itu government funded, ada yang private funded gitu. Dan honestly, nggak banyak Mas yang berhasil Mas. Kalau menurut saya ya. Projectnya sih ada gitu ya, programnya ada, startupnya ada. Tapi kan mengukur keberhasilan kan bukan cuma sekedar ada programnya dan ada startupnya. Bener nggak itu bisa go to market? Bener nggak itu akhirnya bisa diterima oleh market dan sebagainya Mas? Apa yang menurut Mas membuat Amuba bisa berbeda dibandingkan inkubator yang lain yang ada di Indonesia? Yang itu bisa kita pelajari dan akhirnya jangan-jangan itu menjadi kunci sukses any company untuk bisa develop their own startup. Yes, aku believe bisa. Karena sebetulnya yang aku desain dari awal pas pertama tugas itu adalah mendesain return on investment sejak awal. Jadi balik modalnya bagaimana? Karena kebanyakan yang gagal adalah mereka nggak menemukan cara balik modalnya. Jadi terlalu banyak invest, bikin inkubator terus nggak balik. Tipikal inkubator balik modalnya adalah share ownership dijual ke investor berikutnya. Itu akan hitungan balik modalnya dapat itu. Tapi korporasi kan nggak perlu gitu kan. Nah jadi waktu itu yang pertama harus aku define adalah nanti balik modalnya bagaimana. Dan yang selama 4 tahun dikawal adalah the return on investment dari corporate startup itu. Which is yang kita ketemu ada 2 balik modal. Yang satu adalah tadi ada produk baru atau tidak yang bikin create bisnis, tapi ini less likely menarik. Karena paling sukses rate-nya 5% sampai 10%, dan baru jadi duit besarnya bisa 5-10 tahun. Pasti banyak yang jatuh di tengah jalan. Iya, betul. Makanya yang kedua adalah people transformation. Jadi bagaimanapun yang namanya training orang nggak pernah ditanya balik modalnya. Jadi ada cost yang emang yaitu nggak langsung balik modalnya dihitung. Nah itulah yang dibuat bahwa program Amuba it's not inkubator per se, tapi juga inkubator yang jadi
training, kampus training. Oke. Nah, itu lebih mudah memberikan return on investment-nya. Nah, itu yang aku yakin itu jadi berbeda, dan itu setiap yang mau memulai sesuatu itu yang aku sarankan bahwa poin kedua. Jadi harus ada safety area, safety zone-nya. Ini banyak yang kita bisa bahas di sini. Aku jadi paham ya. Yang tadi aku sebut bahwa ada inkubator di luar sana. Itu kan mereka menginkubate para startup atau calon startup untuk dia bisa berdiri sendiri dan akhirnya dia bisa masuk ke pasar secara mandiri juga. Harapan nanti di backup oleh investor tentu aja. Kalau Amuba ini beda. Amuba ini sebenarnya bukannya mencetak startup yang nantinya akan cari funding dan kemudian akan masuk ke market secara mandiri, tetapi ini lebih kepada dua hal. Pertama adalah dia hadir sebagai engine transformasinya Telkom. Yes. Betul ya? Itu like that's the main goal. Yang kedua adalah kalaupun dia nanti akhirnya punya produk ini sebenarnya produk yang siap diserap dan digunakan oleh Telkom itu sendiri. Itu yang ngebedain antara Amuba dengan inkubator yang ada di luar sana yang lainnya. Maka desain dari programnya pun juga berbeda. Ya. Sampai kepada ROI-nya tadi, return on investment. Karena ini menarik nih, teman-teman semuanya nih. Saya kalau mungkin teman-teman pernah nyimak saya mungkin di video saya atau di webinar saya tuh. Salah satu yang suka saya angkat justru ROI itu. Karena kalau kita mau buat startup belum apa-apa udah ditanya, nih ROI-nya kapan? Ya nggak jalan-jalan startupnya karena ya boro-boro gue ngitung ROI, gue aja nggak tahu produk apa yang pas untuk market kan gitu. Gue masih cari gitu kan. Startup itu kan adalah sebuah institusi yang dalam proses mencari bisnis model yang terbaik, produk yang terbaik, kan itu definisi startup itu begitu ya kalau kita merujuk kepada literaturnya. Nah, Mas tadi mengatakan bahwa justru ROI yang menjadi kunci keberhasilan. Tapi pertanyaannya ROI yang seperti apa? Karena konteks ini supaya saya mohon maaf nih, saya pengen dudukin lagi supaya diskusi kita tuh dudukannya pas ya. Karena Amuba adalah inkubator internal organisasi yang tujuannya adalah untuk transformasi dan juga untuk menghasilkan produk internal organisasi, tidak diniatkan untuk nanti go to market kayak startup yang lain yang diinkubasi secara terpisah. Maka ROI yang digunakan bukannya tadi berapa banyak produk yang dirilis dan itu berhasil, ada ukuran finansialnya, tapi ROI-nya lebih banyak kepada transformasinya, pada people-nya, pada orangnya. Gitu. Dan itu diusulkan oleh Mas Fauzan, dan itu di-approve oleh organisasi. Now itu yang menarik gitu ya. Karena kalau kita artinya kan gini kan, inkubator itu Amuba itu didudukan sebagai murni investasi ke orang dong ya. Bukan didudukan sebagai investasi bisnis dong. Saat ini enak ngomongnya seperti itu ya. Awal membentuk nggak mudah menyampaikan hal itu memang. Tapi iya, betul. Karena perusahaan pasti kan mikirnya kan, oke, kamu kan pasti butuh uang nih. Kamu pasti butuh modal kan. Baliknya gimana? Exactly kan. Terus kalau kita bilang, oh enggak Pak, ini kan kita untuk transformasi, untuk pengembangan orang. Nggak turun dananya kan. Kalau perlu, kalau gitu pakai anggaran HR. HR anggarannya udah ada alokasinya sendiri. Ya nggak bisa dong. Kita aja udah susah nih ngelola anggaran kita yang terbatas. Mau minta lagi gitu. Sehingga akhirnya kan jadi terkatung-katung tuh. Nah, apa yang ngebuat di waktu dulu ya di Telkom, kemudian Amuba akhirnya kok bisa meyakinkan bahwa investasinya ini super jangka panjang karena kita kepada orangnya, rather than gimana caranya ini jadi bisnis yang menguntungkan dalam waktu dekat gitu. Itu apa sih Mas yang bisa ngebuat akhirnya organisasi itu kayak setuju gitu? Karena ini bisa dipakai nih sama teman-teman semuanya nih, untuk meyakinkan top manajemen bahwa ini investasi jangka panjang ini ke orang, lu jangan dikit-dikit nanya cuannya kapan gitu kan. Itu gimana tuh caranya? Yang tadi aku solve hubungan dengan HR dulu. Nah, boleh dielaborasi Mas? Memang setengah budgetku adalah dari HR. Nah, jadi itu orang HR baik dong, mau berbagi budget. Karena aku memberikan ROI buat mereka dulu. So they see the value. Dari ada partnership dengan Amuba. Dengan HR. Jadi kalau ditanya apa divisi paling penting untuk corporate innovation, aku akan jawab nomor 1 HR. Karena it's about moving people, mindahin orang dari satu unit ke aktivitas yang terbiasa melakukan itu hanya orang HR. Ketika kita mau invest on people-nya harus release dari jobnya existing. Walaupun cuma 6 jam atau sehari, 2 hari, 3 hari, yang bisa merilis dari atasannya hanya orang HR.
Then we talk about budget. Itu the second gitu kan. The first tuh siapa yang bisa jagoan ngerilis. Kalau kami waktu itu divisi digital ngetok pintu ke unit-unit, pasti ditolak. Kamu mau ngambil orang terbaik saya. Gitu kan. Jadi kuncinya adalah teman-teman HR. Apresiasi pertama kalau dari aku adalah sebetulnya aku cuma eksekutor. Tapi yang benar-benar membuat Amuba berjalan adalah teman-teman HR sebetulnya. Karena mereka yang berani mengambil resiko dalam hal ini gitu. Dan berani menetapkan program transformasi yang dimulai dari people gitu kan. Nah, itu aku leverage HR. Jadi awal itu my earliest itu adalah gitu. Return dari orang HR itu sebenarnya sederhana. Smile of their employee. Kalau karyawan saya ikut program training dari budget saya, kemudian dia tersenyum, saya senang banget ikut training ini, itu udah mau kasih berapa aja dikasih. Jadi yang pertama aku lakukan adalah riset dulu ke teman-teman karyawan, bikin survei, tanya concern mereka, supaya aku tahu value bagi karyawan itu apa. Nah, yang aku temukan pada saat itu, karyawan Telkom itu sedang memvalue fear of missing out, FOMO-nya. Aku kayaknya tuh jualan di divisi ini, kok kayaknya aku ketinggalan sih tentang startup, tentang apa. Jadi itu fear. Yang kedua, dia juga disappointed dengan manajemen existing, mungkin nggak terlalu mengakomodir how they think solusi dari mereka. Jadi dua hal itu yang jadi dasar, oke, kalau gitu kita desain suatu kegiatan inovasi sebagai training untuk mereka melampiaskan dua hal tadi. That story dikasih ke HR. Bisa nggak ada sebagian, udah cerita panjang lebar, momen of truth banget itu pada saat memang waktu itu VP Capital Development. Aku cerita banyak, ujungnya, kamu tuh minta berapa sih, Zan? Aku sebut cedak segini. Ya ampun, saya kira seberapa. Dan itu karena beliau sedang high tense at that time. Jadi tips pertama lihat momen ya. Waktu itu beliau sedang tense karena beliau dikasih budget besar oleh Telkom untuk mendesain suatu transformasi training untuk mentransformasi, tapi belum tidak tahu cara mengukurnya gimana. Nah, pada saat dibilang Amuba ini mentraining orang, dia diajarin, dikasih playground untuk bikin produk, dikasih modal inkubasi untuk bikin produk, dan bisa berhasil, bisa gagal. Kalau gagal dia tetap dapat sertifikat udah learning. Kalau berhasil dia dapat sertifikat dan dapat kesempatan mengembangkan produk. So fail safe environment untuk orang mereka berinovasi. Wah, ngukurnya enak ya katanya. Iya, ngukurnya enak. Ya udah, jadi any budget di ini very considered untuk di-approve. Dan sangat murah kan sebetulnya. Inovasi itu murah banget. Dan itulah proposisi yang dijual, bahwa instead of mencoba 10 project dengan biaya 100 kali 10 berarti 1000. Dengan inovasi, you bisa nyoba 100 project dengan biaya hanya sama-sama 1000. Bahkan biayanya cuma 5. Jadi setengah dari biaya itu tetap udah ada eksperimen, 100 eksperimen. Nah, proposisi itu yang dibawa untuk mungkin return-nya nggak ditanya, tapi biayanya kecil, ya udah deh gitu. Karena biayanya dicaca-caca tadi jadi banyak tadi. Betul. Dibandingkan, dan itu easy for me. Gitu. Karena biasa kita punya mengembangkan suatu produk itu budgetnya 10 kali lipat daripada inisiatif Amuba gitu kan. Jadi ya it's not that hard gitu kan. So, kita tahu spotnya. Dibilang murah tadi karena komparasinya adalah biasa product development yang ada di perusahaan sekian. Kalau pendekatan kami sekian. Walaupun ya dari 100 yang kita eksperimentalkan mungkin yang jadi hanya sekian. Ujung-ujungnya tetap aja mungkin jatuhnya kalau kita pukul rata sama biaya development produknya. Cuman lo dapat bonus dong, bukan cuma dapat produk, sekian banyak karyawan engage. Ya, semua needs-nya, concern-nya terpenuhi, ada transformasi gitu. Jadi kamu dapat menang banyak gitu ya, dan itu proposisi yang diajukan. Berarti stakeholder kunci yang paling penting justru orang HR ya. Gitu. Karena makanya prinsip Amuba adalah sampai hari ini we do not create product. We create people who create product. We develop the people who create the product. Jadi emang kita fokus the people karena people lah yang akan membangun inovasi dan produknya. Dan itulah prinsip dari core dari Amuba gitu. Amuba itu sendiri, dia kan berarti kan bukan di bawah HR ya? Dia di bawah apa ya?
Nah, ini agak trik khusus. Pada saat disurvei ke karyawan, believe nggak sih kalau kita bikin program corporate innovation? Ya. Ide kamu bisa di sini, dan sebagainya. Hampir semua believe, tapi yang negatif juga ada kan. Ya. Apalagi yang udah senior-senior gitu. Satu concern utama dari yang negatif perspektif itu adalah, ini anget-anget tai ayam aja. Ada yang pesimistis gitu lah ya. Ya, pesimis lah. Nanti kalau ganti pimpinan, most likely akan selesai lah sebagus apapun program gitu kan. Wah, itu aku bersyukur banget dapat data itu di awal. Jadi oke, kalau kayak gitu, makanya aku tambahin satu dalam mendesain suatu program itu perlu selain operating model harus ada governance model. Siapa yang punya program ini? Jadi pada saat itu karena datanya seperti itu, artinya program ini tidak boleh dimiliki hanya satu direktorat. Karena kalau pimpinannya ganti, dia terancam bubar. Kalaupun nggak bubar pun butuh waktu setahun lagi untuk diakui sama si manajemen baru. Gitu. Jadi akhirnya governance dari program Amuba dibikin 3 kakinya. Tim HR sebagai ownership, dan itu aku butuh apresiasi. Akhirnya mau ya. Teman-teman HR aku butuh sekitar 6 bulan untuk meyakinkan this is your program. Nggak, kami HR, kami nggak ngerti digital. This is your program. Kami nggak ngerti inovasi. Udah. Dipaksa, diskenariokan supaya mimpin rapat, ini dan sebagainya. Sampai satu titik, oke, this is our program. Good, satu. Terus yang kemudian, divisi digital udah jelas. Divisi digital atau transformasi terserah. Itu udah jelas. Yang ketiga, waktu itu sih keuangan. I'm sorry, biasanya jadi enemy gitu. Harus jadi my friend gitu. Jadi ya aku datang ke tim keuangan, this is a good initiative, not mine gitu kan, this is my boss inisiatif gitu kan. Gini aja deh, kita punya banyak cerita inisiatif baru bagus jarang di-approve sama teman-teman keuangan. Gimana supaya di-approve? Gimana supaya di-support? Sebetulnya mereka curhat juga. Mereka teman-teman keuangan tuh kita harus appreciate. Mereka penjaga gawang gitu. Nah, mereka cerita, ya it's bukan berarti kami so tahu gitu, tapi kan harus jaga, jangan sampai bocor perusahaan. Jadi yang penting adalah you kalau ngajuin budget, you harus menjadi pemain yang berani bertanggung jawab terhadap anggaran itu. Jangan lemparkan ke kami, ibaratnya gitu. Kalau aku nangkapnya bahasanya nggak gitu, ini cuma biar cepet dipahami gitu ya. Oke, kalau gitu setiap aku ngajuin, aku harus full responsibility terhadap that proposal. Tapi yang kedua, tapi aku minta Anda tidak perlu merubah decision. Kita akan pakai semua jalur formal, mengamankan situ. Tapi tolong dong jadi mentor gitu. Si orang finance keuangan jadi mentor. Ya, jadi mentor. Tujuannya apa? Bukan memperlancar anggaran. Kami tidak akan pakai sponsorship Anda di program ini sebagai pelicin anggaran. No, kita pakai jalur normal. We don't care. Kita butuh kamu mentraining orang-orang supaya kalau mau ngajuin anggaran tuh dilatih lah, ngomongnya gini, kasih advice gitu loh supaya bisa meyakinkan pemilik anggaran dan mereka agree. Jadi tiga direktorat ini menjadi owner dari program Amuba. Dan kejadian berapa few months after that diganti pimpinan yang ini. Wah, ini harus dibubarin Amuba. Oke, silakan ke HR. Pinter ya. HR-nya ganti pimpinan. Oh, silakan ke direktorat. Jadi pemegang sahamnya 3 direktorat. Ini benar ya teman-teman ya. Jadi saya dulu kan waktu pas kita ACIS itu yang Mas jadi pembicara itu Asia Corporate Innovation Summit itu kan salah satu pembicara kan Indranil Roy itu ya. Dan dia kan bilang tuh di situ ya secara terbuka bahwa corporate innovation berarti lebih memerlukan aspek politiknya dibandingkan kreativitinya. Kalau kita belajar dari Indranil Roy itu tadi itu ya. Betul sekali. Dan kalau dengar ceritanya Mas Fauzan itu that's exactly it kalau menurut aku kan. Bahkan Mas Fauzan itu mikir dulu nih siapa yang harus dijadikan kawan, harus dideketin, dilobi, diyakinkan, bahkan sampai pertanyaan aku tadi kan di awal kan ini tuh di bawah siapa kan gitu kan. Bahkan Mas Fauzan sendiri tadi yang kemudian memutuskan kayaknya 3 ini deh gitu ya, HR, divisi transformasi atau digital, dan terakhir adalah finance. Yang ini kunci nih. Kalau 3 ini kompak jadi nih Amuba kan gitu kan Mas ya. Ya. Nah, 2 pertanyaan Mas. Pertama yang agak teknis. Artinya ketika Amuba itu dibangun dulu memang
belum ada desainnya, ini murni benar-benar berarti bottom up ya. Sehingga akhirnya itu diusulkan oleh Mas dan akhirnya itu diresmikan kah? Benar bahwa Amuba itu di bawah 3 divisi itu. Akhirnya jadi resmi, jadi kebijakan. Yes. Wow, keren. Yang kedua, Mas, ketika Mas tentu aja ya 3 divisi itu kan pasti kepentingannya beda-beda, gitu kan ya. Exactly. Kemudian juga cara pandangnya juga berbeda-beda terhadap Amuba gitu. Gimana Mas bisa mengelola semua itu untuk memastikan bahwa akhirnya teman-teman nih yang memang join ke Amuba beneran bisa perform at its best gitu, Mas? First thing first, stakeholders itu pasti ada irisannya, itu aja. Believe dulu, pasti ada irisannya. Dan kebetulan pas di waktu itu didiskusikan, everyone pengen yang terbaik kok buat Telkom. Iya. Udah pasti. Yeah. Buat organisasinya udah pasti, tinggal dicari concern-nya. Dan ternyata memang ketika bicara mengembangkan karyawan Telkom, semua satu bahasa. Nah, jadi so far dan biasanya aha moment awalnya susah, tapi pas ketemu aha momennya, mereka langsung no doubt. Pernah tuh ada satu stakeholder, mataku aja nggak dilihat. Tapi setelah momen itu dapat, dia yang nyamperin duluan gitu. Itu pernah. Dan momen itu adalah ketika dia melihat bahwa karyawan, waktu itu Telkom kan, karyawannya itu ternyata bisa seperti startup. Jadi momen aha momen yang gara-gara momen itu, jadi aha momennya adalah stakeholder itu harus melihat karyawannya, terutama jadi dari anggota timnya maksudnya, atau bukan karyawan yang ikut program. Kan ini peserta programnya dari inovator Amuba itu, ketika mereka sudah, saya dari kantor cabang Palopo, Sulawesi ini berteman saya dari Sulawesi Utara dan sebagainya, kami punya ide begini, itu orang berubah. Karena selama ini, most likely, depend masing-masing organisasi, kebanyakan ternyata asumsinya adalah karyawan itu menunggu keputusan manajemen. Quote-unquote jadi kesannya tidak berdaya. Ternyata karyawan itu kalau dikasih kesempatan itu bisa menginspirasi manajemen. Nah, aha moment itu memang kita harus berjuang sampai dapat aha moment itu, abis itu bergulir sendiri sih. Enak gitu. Gitu. Nah, artinya kita harus show don't tell, ya. Tunjukin, buktikan dulu, betul, ya. Dan ketika itu sudah berhasil dilakukan tuh ampuh banget lah ya. Kita mau pitch berapa kali pun itu nggak ngefek, tapi begitu sekali kita bisa buktikan, itu bisa kayak mengubah segalanya. Yes. Persepsinya berbeda jauh. Nah, tadi menarik tuh yang Mas sampaikan ya, bahwa Mas Fauzan sebenarnya sudah sadar bahwa karyawan kita tuh sebenarnya kreatif, gitu. Ya, karena ada hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa ya, yang tadi. Ya, tapi itu supporting ya. Kita juga riset sendiri. Iya. Itu supporting. Ya, paling nggak ada pihak eksternal yang memvalidasi bahwa ternyata kita kreatif loh sebenarnya. Cuman mereka butuh diberikan tempat, ruang, stimuli, ya, agar supaya kreativitas itu benar-benar keluar menjadi sebuah inovasi yang konkret, yang punya value bagi perusahaan. Betul. Gitu, Mas, ya? Betul. Nah, ini teman-teman semuanya nih ya, yang menyimak, khususnya teman-teman yang memang concern dengan corporate innovation. Yang disampaikan Mas Fauzan itu nyambung banget gitu, karena tiap kali aku ketemu sama klien ya, korporasi besar khususnya itu, ketika bicara corporate innovation itu kan banyak bicaranya di level artefak, ritual, dan juga sesuatu yang sifatnya event gitu ya. Jadi buat trainingnya, oke, kita buat program panjang, ada yang pendek hackathon, ada yang agak panjang di mana kita create squad dan sebagainya. Which is itu bagus, itu benar, dan itu yang kita bantu mereka untuk lakukan gitu. Tapi ada satu ini yang kunci banget, yang penting banget, yang itu seringkali missing. Yang ngebuat semua rangkaian aktivitas yang bagus tadi, akhirnya bisa jadi nggak jadi sesuatu. Ya. Kalaupun jadi sesuatu, nggak sustainable. Yaitu peran seseorang kayak Mas Fauzan menurut saya. Yang itu nggak mungkin dimainkan oleh konsultan atau vendor, itu harus orang dalam. Ya. Yang ngerti situasi, yang tahu kapan timing yang bagus, yang bisa melihat ini irisannya ini sama ini, kan gitu kan. Ya kan? Ya balik lagi tadi, yang ngerti percaturan politik dalam organisasi. Dan kan ini
ini menarik nih ya, kan ini ngomongin Amuba, ngomongin perannya Mas Fauzan untuk bisa melahirkan begitu banyak startup, sekian belas produk, tapi dari tadi nggak ada satupun yang diomongin tentang kata-kata design thinking, agile, kita menggunakan daily stand up, itu nggak kesebut. Ya, yang kesebut justru bagaimana beliau mengambil peran sentral dalam manage environment lingkungan dan men-set up semua itu sehingga memberikan peluang yang paling besar bagi siapapun yang masuk ke dalam program untuk bisa excel. Ya. Nggak dicawe-cawe sama orang, nggak coba dihambat sama pihak sini gitu kan. Itu luar biasa loh. Dan kalau seandainya aku ada klien yang punya orang kayak Mas Fauzan itu sujud syukur gitu semuanya tuh. Karena a lot of things can get easier. Yes, gitu. yes. Bahkan yes, Mas di beberapa kesempatan kami terpaksa mengambil peran yang kayak Mas Fauzan lakukan. Padahal kan sebenarnya kami orang luar kan. Ya. Betul. Nah, coba deh kita refleksi nih bagi teman-teman nih di korporasi. Ada nggak orang yang secara internal, ini terlepas jabatan apapun juga kan Mas. Kan nggak harus dari top leader kan untuk melakukan itu kan. Pada saat itu Mas kan juga bukan top leader kan? Bukan. Ya, di middle berarti Mas ya? Manager. So middle management gitu. Dan ternyata bisa gitu. Ya. Di sebuah BUMN yang sebagian orang punya persepsi bahwa ini pasti lebih birokratis lah, lebih kaku lah, lebih macam-macam, takut dengan temuan ini, temuan itu yang bisa berujung kepada tindakan hukum dan sebagainya kan, itu kan selalu jadi momok kan. Gitu. Yes. Tapi ternyata kok ya ada juga gitu yang bisa seperti ini and that works, ya kan? That works. That works. Yes, So that works. mungkin, nah ini boleh cerita nanti Mas, yang dilakukan Amuba secara teknis itu apa ya? Singkat aja, kita nggak punya waktu untuk bahas itu. Tapi jangan-jangan nih teman-teman semua, sebenarnya Amuba yang dilakukan yang mungkin yang nggak terlalu jauh beda dengan inkubator yang lain. Betul Mas? Betul. Yang ngebedain selain daripada adanya Mas Fauzan dan kawan-kawan yang ngambil peran kayak tadi Mas, selain itu apa lagi Mas yang kemudian ngebuat Amuba tuh works? Dan ini nanti teman-teman bisa langsung ambil aja ilmunya, coba aja di perusahaan masing-masing. Boleh aku kasih resepnya aja nggak? Oh boleh banget, itu yang kita tunggu ya nggak? Resepnya CSG gitu. Champion, Sponsor, Governance. Jadi menurut kami ya akhirnya corporate innovation itu harus kita bagi dua. Ada innovation managers-nya, ada inovatornya. Nah, seperti gini, design thinking it's talk about being children again gitu ya. Kreativitas itu ya seperti anak-anak lagi gitu kan. Artinya di korporasi kita nggak ngerubah banyak hal kok, cuma bikin playground TK gitu ya. Pokoknya ketika di sini dia jualan sales yang ini accounting, begitu masuk ke taman bermain ini, dia lepas topinya and then free bermain di situ. Nah, itulah yang kita sebut innovation playground. Nah, di sini harus ada sekolah dan guru TK-nya dan ada yang main. Kalau ada cuma guru TK-nya doang, nggak seru. Ada yang main doang, pabalatak, ada yang berantem, ada yang gini, ada yang ini, ada yang lain sebagainya. Jadi itu yang kita sebut sebagai innovation playground. Nah, untuk bisa meng-create itu, maka si innovation managers-nya dia butuh 3 hal. Champion, yang tadi peranku didefinisikan champion. Seorang champion yang tadi nggak peduli jabatannya apa. Dan kadang-kadang dia agak-agak nggak peduli sama what he or she get. Agak-agak idealis. Sedeng. Idealis dan sedeng itu sebenarnya agak mirip, Mas. Mirip lah. Itu tipis-tipis itu. Dan pasti ada sih, pasti ada. Iya. Aku yang di semua organisasi pasti ada. You just have to look about it. Nah, yang kedua harus ada sponsor. Karena tetap ada, nah bahasa inovasi, karena aku sempat dikirim juga ikut konferensi inovator, corporate innovators. Tadi yang event itu namanya innovation theater. Jadi teater doang. Nah, ujungnya ketika mau yang menang dari teater itu harus di follow up, itu yang jadi masalah kan. Nah, playground inilah para pemenang panggung-panggung itu akhirnya di follow up untuk didanai, ngerjain gitu. Karena dia butuh sponsor, butuh ada air cover. Yang rada champion ini tuh biasanya rada-rada gitu kan, rada-rada kadang-kadang butuh dicolek, dicubit gitu kan, karena lupa gitu dan terlalu berani melanggar culture. Tapi pasti comply. Kalau menurutku, karena aku pasti baca dulu aturan-aturannya, kemudian di mana sih celah kita bisa berinovasi, so nggak akan melanggar banget. Cuma rada nekat aja gitu. Culturally very berlawanan. Nah, ini harus ada yang melindungi, Mas. Aku nggak bakal bisa bergerak
sayangnya mungkin aku nggak bisa sebut, tapi aku tuh nggak bakal bisa bergerak ngembangin Amuba kalau sponsornya nggak bekerja dengan baik. The sponsor is the key. Jadi sponsornya itu harus ada. Yang ketiga adalah governance. Governance tadi, ngapain dia di dalam playground-nya, taman bermain ngapain gitu kan. Kamu validasi ini, ngembangin ini, training ini, nah itu the governance-nya di situ. Jadi itu resepnya. Champion, sponsor, governance, dan pernah ke satu perusahaan, diundang cerita tentang Amuba, ada dirutnya. Ini harus kita buat. Sponsornya dapat. Dirut lagi. Enak banget nih, kamu pasti lebih cepat dari Amuba. Aku bilang gitu kan, pasti kalian lebih cepat karena langsung sponsornya level dirut. Governance itu copy aja. Amuba tuh silahkan di copy. So playbooknya Amuba ikutin aja. Silahkan aja, bawain aja, nggak ada masalah. Buat kami justru, dan sekarang kita daftarin juga ke Haki walaupun nggak bisa paten ya, tapi sifatnya at least sudah terdaftar di supaya nggak ada orang yang bisa mengakui dan mengkomersialkan itu. Jadi kita memprotek itu kan ya. Yes. Tapi kita open, silahkan. Nanti sejak awal dibuat itu ditanyakan, Pak gimana framework Amuba dibuka nggak? Open seluas-luasnya. Kata waktu itu foundernya ya, bosku itu bilang seperti itu, dan udah kita open. Ada company yang cuma ganti logo doang, jadi bahkan warna kotak-kotaknya tuh nggak diganti warnanya gitu kan. Jadi malah sampai direksinya, kok Amuba mirip punya kami? Amuba nyontek ya? Iya, ya kita diam aja lagi. It's okay lah gitu. Tapi kita sangat open untuk governance. No isu kan, berarti tinggal cari champion kan. Dan memang pada saat si perusahaan itu langsung apa yang harus kami lakukan pertama kali, Mas Fauzan, you udah punya sponsorship dari Dirut, berarti tinggal cari championnya. Nah, akhirnya benar dengan tim HR kami mencari champion. Nah, dipilihlah, dikasih 10 orang. Nah, aku training kan, dikasih tugas yang selesai seminggu. Habis itu hasil assessment dikasih. Championnya yang ini. Benar ya Mas? Mas ini paling nggak disukai direksi Mas. Itu. Bener itu. Itu championnya. Bener nih Mas gitu kan. Tapi ya udah, aku kan sebagai konsultan kalian, aku kasih surat beneran ini ranking 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang kepilih ranking 1 adalah yang emang dia udah pengen resign, udah gatel pengen resign, dan dia paling nggak disukain. Yang kedua, yang emang dia juga mau disingkirkan, tapi ya kebetulan disuruh ikut kelas itu. Jadi 2 orang ini yang aku pilih, mereka tuh geleng-geleng, udah percaya aja deh gitu kan. And then dipilih beneran champion dan berjalan. Nah, memang si champion ini waktu itu aku bikin programnya supaya dia juga berubah. Kalau dia terlalu kontra sama manajemen, ya nggak akan ada yang berhasil. Dan beliau ini mengakui, gila ya, sejak bikin program ini bareng Mas Fauzan, saya berubah, dia ngomong ya. Saya berubah, saya jadi lebih bisa melihat dimensi lain daripada saya ngelawan terus gitu. Jadi bagaimana supaya dapat approval dan energi saya itu bisa ke tempat lain. Nah, pasti perlu training. Nggak bisa tiba-tiba orang jadi dibenci semua orang, jadi rely semua orang, nggak akan bisa. Pasti dia harus juga ada self development. Jadi itu resepnya. Champion, sponsor, governance. Biasanya tuh kurang satu gitu. Direkturnya mau gitu kan, championnya nggak ada. Atau ada championnya, nggak ada yang support. Dari VP-nya sampai level direksi nggak ada yang support gitu kan. Itu mostly sering aku lihat tuh kurang satu. Always kurang satu. Sama fokus ke champion itu, Mas. Kenapa kok yang dipilih justru yang troublemaker itu, Mas? Paling nggak troublemaker di matanya top manajemen ya. Kenapa kok itu? Dan karena gini, nggak juga troublemaker, dia cuma idealis gitu. Tapi berani mengungkapkan idealismenya. Sehingga dianggap sebagai kayak pemberontakan gitu ya. Aku juga akan membedakan ya. Ada yang troublemaker itu bener, ini mah kalau bisa dipecat aja gitu ya. Itu troublemaker beneran. Kalau ini enggak, dia itu idealis. Tapi berani melawan culture karena menurut dia the culture is no longer fit. Dan dia melihat ada sense of crisis, kalau culture-nya nggak berubah, perusahaan saya juga off, saya nggak mau perusahaan saya rugi atau tutup gitu. Karena this kind of person yang bisa jadi champion, karena dia tidak takut tiba-tiba dipecat, dipindahkan ke tempat yang tidak diinginkan, hanya gara-gara mengungkapkan maksud dia, we have to save the boat gitu. Perahunya udah mau tenggelam nih, udah mau karam, atau di depan ada gunung es gitu kan. Nah, ini yang kita cari, ini yang disebut champion. For the sake of bukan dia benar, tapi dia tidak takut gitu. Kalau maaf, mungkin ini jadi aneh ya. Kebalik, dia orang penakut.
Gimana tuh maksudnya? Dia sangat takut perusahaannya rugi. Oke. Jadi ketakutannya bukan untuk dirinya, Ya, tapi untuk perusahaannya. betul. Dia sangat takut banyak orang laid off. Banyak orang. Oh bagus dong berarti ya. Exactly. Idealisme dan itu kan dia bawa misi Betul. untuk orang lain. Karena sorry aku harus bilang gini, karena akhir-akhir gini banyak yang merasa takut ngomong gitu. Kalau menurutku justru orang yang berani ngomong itu dia punya dasar energi ketakutan. Sehingga nggak ada yang nggak takut sih Mas ngomong sama atasan. Deg-degan, kebelet, kaku, itu pastilah sama orang yang lebih powerful gitu kan. Tapi kalau dia punya ketakutan yang jauh lebih besar, ketakutan ini jadi kecil gitu. Nah inilah yang kita cari. Dia yang benar-benar afraid kalau sampai perusahaannya rugi. Dia yang khawatir kalau perusahaannya nggak berhasil. Dan ketakutan itu mengalahkan ketakutan kecil dia untuk ngomong, kemungkinan dipecat, kemungkinan itu terkalahkan karena dia punya ketakutan yang jauh lebih besar. Atau yang sifatnya filosofis. Dia kerja, tapi dia nggak contribute. Dia takut misalnya, let's say kalau Muslim di akhiratnya dianggap tidak amanah dan sebagainya. Itu ketakutan yang butuh sangat besar sehingga mengalahkan ketakutan. Justru itu yang menjadi qualifier paling kunci. Yes. Kalau troublemaker dia nggak takut masuk neraka, nggak takut nah itu mah troublemaker. Yang menarik Mas, dari pengalaman saya yang kebanyakan ketika kita bicara champion, karena seringkali ketika saya masuk ke perusahaan itu udah dipilihkan kan championnya itu. Beberapa tuh udah begitu. Ada beberapa yang sejak awal dia baru memilih champion melibatkan saya dengan tim. Ada yang begitu Mas, tapi sedikit sekali. Kebanyakan udah dipilih. Betul. Dan kebanyakan yang dipilih adalah berbasis bukan yang tadi Mas sampaikan. Berbasis siapa yang KPI-nya nilainya paling bagus. Yes. Siapa yang masuk star employee gitu. Betul. Yang biasanya paling sibuk kerjaannya. Ya. Yang biasanya dapat amanah paling banyak. Yang biasanya nggak punya waktu jalanin startupnya gitu. Itu bener ya itu ya? Itu precise. Dan itu terjadi di banyak perusahaan BUMN ataupun swasta yang Mas alami gitu ya. And how do you kalau misalnya Mas punya kesempatan untuk ngomong kepada top manajemennya bahwa atau gini aja, aku ubah pertanyaannya. Mereka salah nggak ketika memilih si justru star employee-nya itu menjadi champion? Rather than yang tadi yang Mas ceritain tadi, bisa jadi dia bukan star employee. Ya. Walaupun dia bukan pekerja yang buruk juga. Dia orang yang amanah, bahkan positif kan ya. But probably not the star employee dalam konteks kacamata pengukuran kinerja karyawan di perusahaan ya gitu ya. So what you say, apa yang Mas akan omongkan kepada top manajemen ketika Mas ketemu, ternyata semua yang dipilih ini adalah star employee yang not necessarily punya keberanian untuk speak up tadi gitu Mas. Ya. Pertama, nggak salah. Ya. Karena pimpinan dan pemimpin beda. Champion ini dia nggak harus jadi lead, nggak harus jadi CEO-nya. Gitu. Kalau misalnya harus dipilih karena tadi seniority, perlu kadang-kadang birokrasi harus pakai jabatan. Gitu. Jadi karena seniority, jadi dia bukan champion tapi jabatannya atau posisinya cukup untuk melaksanakan corporate investasi, itu nggak ada masalah. Yang penting championnya tetap ada ditaruh di tim dia. Gitu. Maksudnya jadi ada orang-orang yang memang dipilih berdasarkan jabatan atau berdasarkan kinerja, itu nggak masalah. Tapi tetap yang kayak tadi itu harus ada. Yes. Dimasukkan ke dalam team of champions. Yes. So one of the champions harus yang kayak tadi. Yes. Dan bisa dibilang ujungnya at the end ketika timnya terbentuk, yang dibilang champion tadi jadi ada S-nya champions. Jadi satu tim itulah championnya. Kalau waktu di Amuba itu ada tim amanah, Amuba manajemen. Nah, that's the champion team. Dan nggak semua orangnya kayak tadi tipenya. Ada juga yang operator banget. Ada yang memang kita butuhkan karena posisi jabatannya. Betul. Gitu ya. Ada yang karena memang ilmunya tapi malas ngomong. Ada yang gitu tuh dikumpulkan di satu tim. Aku sendiri sebagai champion itu aku champion dalam hal financing. Aku champion dalam hal governance, peraturan, compliance, dan disruption. Yes. Tapi ada yang memang dia champion karena dia paham industri startupnya. Nah, itu ketika diperkuat masuk ke dalam tim itu jadi lebih komplit. At the end champion itu harusnya champion tim, bukan hanya single person karena nggak mungkin single person itu strong enough untuk merubah. Mas sebenarnya banyak banget pertanyaan yang saya ajukan Mas. Saya kayaknya batasi 2 aja Mas. Pertama adalah ada diskusi yang menarik waktu awal-awal 5 tahun yang lalu ya ketika startup itu lagi nge-hype banget lah di Indonesia gitu ya. Dan kayaknya tuh awal-awal juga Amuba mulai ada traction-nya ya di sana ya. Ada lagi nih. Jadi
kita ingin jadi startup. Katanya perusahaan besar yang mature. Ya, gitu. Diskursus yang terjadi pada saat itu adalah no, you cannot be startup because lo udah lewatin fase itu, gitu kan. Semua startup akhirnya kan jadi korporasi kan gitu. Nah, lo korporasi mau balik lagi jadi startup gitu. Yang mungkin Anda bisa lakukan adalah not becoming a startup, tapi having the spirit of startup gitu. So, dalam pengalamannya Mas gitu, sejauh mana kalimat tadi itu udah pas dan itu bisa dijadikan pegangan? Kalau memang udah pas, gimana mewujudkan kalimat indah yang mudah disampaikan tapi susah dilakukan tadi gitu? Kalau Amuba punya satu kalimat untuk hal itu. Think like corporate, work like startup. Nice. Itu kalimat. Elaborasi. Nah, jadi berpikir kita kalau startup itu mereka memulai sesuatu yang baru. Cara berpikirnya pasti cari perhatian, pasti cari modal, pasti cari traction gitu kan, cari lain sebagainya. Tuh mindsetnya adalah yang penting growth dulu, creating lain sebagainya, dan ujungnya adalah kebanyakan capital gain. Artinya saya harus kaya. At the end itu ujungnya adalah atau saya harus sangat terkenal, harus ada those kind of ambition yang jadi energi besar dari founder startup. Dan kemudian yang membantu juga dia keluar dari zona nyaman dong. Para karyawan startup selalu keluar dari zona nyaman karena berharap bypassing karir gitu kan dengan startup, dan itu ya, orang yang cukup berani kalau masuk ngambil jalur karir di startup. Nah, itu nggak ada di corporate. Jangan mikirnya begitu. Tetap corporate itu saya karyawan gitu kan. Belum tentu dapat jatah saham, nanti produk saya bagus, saya dapat apa bagian perusahaan, belum tentu gitu. Kemudian perusahaan juga belum tentu ya beda mindset, return on investment, terus kemudian employment, itu yang harus kita pikirkan. Dan kita nggak boleh nuntut corporate startup weekend tetap kerja, beda dang sama startup. Nggak ada weekend. Kalau perlu nggak digaji dulu gitu kan. Nah, itulah founder startup. Di corporate nggak bisa kan. After office saya masuk with family, masih mau mudik dengan tenang bersama big family. Itulah entrepreneur. Jadi artinya berpikirlah seperti corporate. Ini balik modal, ini kerja satu perusahaan. Kalau Fauzan bagus di Amuba, itu bukan Fauzan sendiri, itu tuh satu perusahaan. Dan waktu itu aku tadinya nggak mau keluar, tapi ada desainer dari program ini yang bilang, Fauzan, Amuba butuh model, butuh wajah. Kalau nggak bisa gitu kan. Aku nggak mau gitu, nggak bisa. Kamu yang paling bisa. Jadi aku maju jadi pembicara itu karena strategi, dan itu strategi tim, bukan karena aku yang ini. Karena di Amuba butuh wajah gitu kan. Nah itu by design. So it's always about satu company. Dan Amuba nggak bisa gerak kalau teman-teman yang jualan nggak pontang-panting jualan dong, nggak ada modal buat berinovasi. So, think like corporate. Ini adalah usaha untuk corporate bertahan. Tapi kerjanya jangan kelamaan ngambil keputusan gitu. Kayak startup, design thinking gitu kan. Ini baru kepakainya gitu kan. Di design thinking itu di mana kalau bahasa aku menjelaskan ke teman-teman karyawan itu adalah tidak boleh berpikir siapa yang bayar. Pikirlah siapa yang pakai produknya. Gitu. Nah, kalau kami dari lahir Telkom itu memikirkan kepentingan yang bayar, bapaknya. Padahal yang setiap hari di rumah pakai internet, ibunya, pembantunya, anaknya kan gitu. Nah, design thinking atau startup way adalah you think about them. Nanti biarin urusan yang bayar itu biar mereka yang minta ke bapaknya untuk bayar gitu kan. So, itulah hal-hal yang harus kita sederhanakan, komunikasikan sehingga cara kerjanya jadi seperti startup. Gitu. Great. So, ini nyambung dengan pertanyaan yang kedua dan yang terakhir, Mas. So, think like a corporate, work like a startup. Nah, seringkali nih yang muncul sebagai hambatan dari teman-teman di korporasi itu, saya lihat kan ada 3. Pertama, orang-orangnya, ya obviously itu ya. Either dia mindsetnya nggak duduk sebagai startup tadi, atau memang pola kerjanya, kebiasaannya belum kebangun, atau nggak punya skills-nya orang. Yang kedua adalah culture. Ya, yang selalu menjadi number one penghambat terbesar kalau dalam hampir semua survei itu nomor 1. Culture. Yang kedua sistem gitu. Jadi bahwa bagaimana karyawan itu diukur yang dibilang karyawan baik, karyawan yang tidak, terus bagaimana KPI dari satu departemen ke departemen lain itu sangat silo banget. Semuanya udah diatur mekanistik sehingga ruang untuk being agile tuh hampir jadi nggak ada kan gitu Mas ya. So apa saran
Mas Fauzan nih kepada teman-teman yang di korporasi, bisa jadi di teman-teman di HR atau mungkin di tim transformasi gitu atau di tim inovasi, ketika organisasi mereka di 3 hal tadi itu belum seperti yang tadi Mas Fauzan cerita. Ya, walaupun mungkin bisa jadi dulu juga begitu, ya, tapi bisa berubah. Yes. Justru kan teman-temannya lagi pada semangat nih, gimana caranya gue bisa ngubah yang 3 tadi sehingga gue bisa punya Amuba versi gue sendiri nantinya kan gitu kan. Dengan realita bahwa sekarang 3 itu belum mendukung. Apa sarannya untuk teman-teman? Belief, percaya bahwa solusinya udah ada di dalam. Yang harus belief siapa? Ya, teman-teman di manajemen atau orang HR dan sebagainya belief bahwa kalau perusahaan tidak menghadapi masalah, ya memang tidak urgent. Tapi kalau udah kelihatan nih, wah ini sunset, ini mungkin, maka sebetulnya solusi itu sudah dikasih di dalam perusahaan. Artinya dia harus sadar dulu bahwa ini ada challenge nih, ada burning platform yang ngebuat mereka jadi punya urgency untuk melakukan sesuatu, and at the same time they believe. Harus believe bahwa solusinya ada di dalam. Konsultan itu membantu kita mengeksekusi solusi, bukan menemukan solusi sebetulnya. Atau kalaupun menemukan, again decision harus di dalam. Nah, seringkali kekeliruan terbesarnya adalah mencari solusinya di luar. You have to believe solusinya ada di dalam. Nah, cara mencarinya itulah yang di-challenge. Jadi ketika ada di dalam berarti dan sistem, culture, sama people itu dibentuk sama perusahaan itu sendiri. Emang mampu membentuk. Artinya yang bisa merubah menjadi lebih fit ya hanya diri sendiri saja gitu. Nggak usah cerita orang luar deh gitu. Dan kita sama pastikan pada saat Amuba mengkonsult, Cias mengkonsult, ujungnya adalah you have to do it yourself. This is your life as a corporate. Itu memang di dalam sendiri. Jadi nomor 1 yang aku sarankan adalah belief bahwa sudah ada kok di dalam. Tinggal cara carinya dan cara mengeluarkan supaya solusi itu come up gitu. Keluar di dalam sendiri. Nah, yang kedua memang tadi tidak semua orang bisa menjalankan ini. Atau gini, ada satu bahasa yang aku bantu menjawab, aku sebut angkasa pura. Karena pertanyaan yang menjadi pelajaran besar buatku. Angkasa Pura 2 waktu itu mengundang, appreciate banget untuk belajar tentang Amuba ini. Tapi mereka bilang, Mas Fauzan, kami industri airline. Salah mur aja pesawat jatuh yang meninggal banyak gitu kan. Kami nggak bisa fail safe, fail fast, nggak bisa. Di situ aku harus di tengah panggung, aku harus menjawab pertanyaan itu. Akhirnya bahasa yang aku ketemukan adalah inovasi itu adalah pre-R&D. Jadi si industri airline dia tidak perlu merubah R&D-nya. Dia punya aturan, punya standar R&D. Nah, inovasi itu pre-R&D. Jadi sekarang bahkan ketidakpastian VUCA itu sampai di level R&D. Apa yang harus di-riset duluan? Biayanya berapa untuk dan meriset yang mana? Itu menjadi semakin tidak jelas. Sehingga kegiatan inovasi ini adalah pre-R&D. Dipontang-panting, biarin fail, tapi belum masuk standar-standar airline. Belum standar airline. Nah, itu kejawab dan itu jadi patokan, oke ini pre-R&D, bukan R&D. Dan bukan juga post-R&D, tapi pre-R&D innovation. Mencari area mana yang harus di-improve, diperbaiki, diubah. Yes. Itulah dimaksud dengan pre-R&D. Pre-R&D. Setelah udah ketemu, oh perbaikin di sini, lakukan yang ini, baru R&D-nya jalan. R&D jalan, pakai standar industri masing-masing, kebijakan perusahaan masing-masing, itu jadi lebih teryakinkan. Jadi artinya belief solusinya udah di dalam, belief lah ini cost-nya nggak gede kok. Cost-nya nggak gede, sorry kerjain deh, pasti cost-nya nggak besar. Dibandingkan cost kita biasanya, itu nggak besar. Nah, habis itu ya just do it sih, kerjain aja, nanti akan ketemu jalannya. Jadi nggak perlu punya strategi yang paling tepat dulu di depan, nggak perlu punya perencanaan yang sangat rinci dan detail dulu, bahkan kita nggak perlu tahu secara detail rigid bahwa jalannya mau lewat mana gitu. Itu semuanya akan uncovered sambil jalan. That's the beauty of innovation. Dan itu yang ngebuat orang-orang yang berpikirnya agak liar dan juga berani ngambil risiko menjadi inovasi itu permainan yang sangat seru gitu. Karena itu unpredictable banget gitu. Enjoy dan unpredictable. Justru kalau dari awal ditanya bisnis plan-nya, belum siap. Ayo belum siap. This is interesting time. Ini waktu yang sangat menarik di mana semua business plan tidak valid. Exactly. Seru. Let's enjoy it gitu. Let's having fun. Itu yang ngebuat saya dan juga Mas Fauzan selalu exciting kalau ketika ngomongin
innovation ya, corporate innovation ya. Ya. Mas, thank you banget. Thank you so much. Sami-sami. I learned so much. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan untuk mengulangi kembali ini untuk bahas topik yang berbeda. Siap. Thank you, Mas. Oke. Thank you. Thank you.